Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya juga berbahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa, hari ini di studio kita, di tengah-tengah kita ini sudah kehadiran seorang narasumber yang masih perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Hari ini Nitya punya topik yang sangat menarik ya, terutama pada saat kita masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita akan berbicara soal yang berhubungan dengan mood nih teman-teman. Jadi kita punya topik hari ini adalah hidup berdampingan dengan bipolar. Hal ini Nitya akan langsung berbincang dengan seorang psikolog klinis remaja dewasa. Itu ada Mbak Nena Mawarsari, spesialis psikolog. Om Swastiastu Mbak Nena. Swastiastu Nitya. Ini udah bukan kali pertama kita ngobrol sama Nena ya, tapi topiknya beda-beda. Hari ini kita topiknya soal berdampingan, hidup berdampingan dengan bipolar. Tapi memang saudara, saat ini di masa pandemi COVID-19 memang kita di rumah saja, kemudian ada banyak adaptasi-adaptasi yang harus kita lakukan karena perubahan-perubahan baik itu aktivitas ya maupun perubahan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, dan itu juga bisa memicu beberapa gejala-gejala psikologis. Mungkin salah satunya bisa jadi bipolar ini. Tapi untuk lebih lengkapnya kita akan langsung bahas dengan Mbak Nena Mawar hari ini. Mbak Nena sebagai ahlinya hari ini dan sebagai seorang psikolog klinis remaja juga. Tapi sebelum kita ke kasus-kasus atau ke ciri-ciri dan sebagainya, satu pertanyaan yang paling dasar dari Nitya, sebenarnya bipolar itu seperti apa, Mbak Nena? Ya, bipolar itu adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosional yang drastis. Namanya bipolar B, ada dua kutub ya Nitya. Yang pertama ada kutub manik mania, di mana seseorang yang mengalami bipolar ini merasa sangat bahagia, sangat aktif, sangat happy gitu ya. Dan di sisi yang lain adalah pada episode yang depresif, kebalikannya dari itu, merasa sangat tidak berharga, useless, kemudian sedih yang berkepanjangan dan ada indikasi untuk menyakiti diri bahkan untuk bunuh diri. Oh, berarti itu kata kuncinya B ya, B tadi ya, bipolar gitu. Ya. Ada dua kutub perasaan gitu ya, mood individu yang mengalami bipolar. Ciri-ciri seorang bipolar itu gimana, Nena? Apa spesifik nggak sebenarnya? Ya, kalau diumpamakan itu seperti roller coaster gitu ya. Dari yang happy jadi tiba-tiba menjadi sedih. Dari yang optimis, semangat, tiba-tiba bisa berubah jadi pesimis gitu. Kemudian dari yang percaya diri, kemudian dari yang dia bersemangat beraktivitas, tiba-tiba jadi malas dan menarik diri dari lingkungan, bahkan tidak punya tenaga untuk beraktivitas gitu. Jadi perubahan yang sangat drastis gitu. Oke, itu biasanya dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya juga, Mbak Nena? Ya, tapi mungkin kalau orang di sekitarnya yang kurang paham dengan kondisi seperti ini mungkin dianggap mut-mutan gitu ya, atau dianggap moody gitu. Tetapi kalau ya bedanya dengan mood biasa itu kan dari intensitasnya. Jadi kalau misalnya hal yang seperti saya sampaikan tadi dirasakan anggota keluarga lebih dari 2 minggu atau 3 minggu, ya mungkin ya perlu diperiksakan atau perlu dilakukan asesmen yang mendalam lagi untuk bisa mengetahui apakah itu keluhan bipolar atau bukan. Oke, berarti memang ada perbedaannya hanya daripada hanya sekedar perubahan mood gitu ya, Mbak Nena. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi soal perubahan atau perbedaan dengan mood swing biasa gitu, saudara. Tapi memang itu ciri-cirinya ya, kayak perubahan emosional yang drastis gitu, yang mungkin bisa saja dirasakan oleh orang di sekitar dan pasti dirasakan oleh dia sendiri. Tapi sebenarnya penyebabnya, mengapa sih seorang itu bisa bipolar, Mbak Nena? Karena yang Nitya dengar beberapa nih, kadang kan lihat info di sosial media ya, Mbak Nena, ya sekarang udah banyak yang membahas soal bipolar. Ada yang bilang itu genetik, ada yang bilang itu lingkungan. Nah, sebenarnya seperti apa, Mbak Nena, penyebabnya? Iya, penyebab khususnya secara spesifik sih belum bisa diketahui pasti ya, Nit. Cuman salah satu hal yang berperan besar di sini adalah kemungkinan besar adanya gangguan pada senyawa alami yang ada pada otak yang berfungsi untuk melindungi cara kerja otak yang disebut dengan neurotransmitter. Nah, ketika itu terganggu, maka terjadi gangguan pada mood gitu. Kalau saya umpamakan itu seperti apa ya, saklar lampu. Kalau yang bagus, on off-nya itu pakem ya, gitu. Sedangkan pada orang dengan bipolar, saklar lampunya itu apa ya, longgar gitu, sehingga on off antara manik depresifnya itu terlihat sekali gitu. Nah, jadi itu salah satu penyebab yang terbesarnya adalah faktor neurotransmitter. Makanya dalam kesempatan hari ini saya bicara soal bipolar ini dalam ranah yang
psikoterapinya. Sedangkan dalam ranah farmakoterapinya nanti ada lagi yang spesifik menangani itu, yaitu seorang psikiater. Oke. Kalau misalkan soal stres gitu, Mbak Nena, soal dia mengalami stres yang berkepanjangan, itu juga bisa jadi latar belakangnya seorang Salah bipolar? Salah satunya. Jadi aspek yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami bipolar, satu, genetik. Jadi bisa jadi ketika dalam anggota keluarganya ada yang mengalami bipolar, juga kemungkinan besar hal itu bisa terjadi pada anggota keluarga yang lain gitu. Berarti genetik ada. Kemudian faktor sosial, misalnya dia pernah mengalami bullying yang cukup panjang dari SD sampai SMA misalnya, gitu ya. Kemudian dari faktor lingkungan gitu. Jadi lingkungan itu misalnya ya salah satu anggota keluarganya yang secara tidak langsung mengalami bipolar dan dia melihat situasi yang terus-menerus seperti itu dan mengalami tekanan karena hal tersebut, bisa jadi membawa dampak. Atau misalnya lingkungan yang berpotensi membawa traumatik ya, misalnya lingkungan yang bekas perang misalnya, atau misalnya lingkungan yang membahayakan gitu. Dan kemudian di sisi lain adalah faktor fisik, misalnya ada cedera otak atau misalnya ada sesuatu gangguan yang menyebabkan otaknya cedera begitu. Banyak berarti ya, saudara, ternyata penyebab-penyebab bipolar itu berarti nggak cuma sekedar genetik juga ya Mbak Nena, tapi genetik juga berperan di situ Mbak Nena? Ya, salah satunya berperan genetik. Selama ini Mbak Nena kalau praktik nih, rata-rata pasien-pasien atau yang klien Mbak Nena yang akhirnya didiagnosis bipolar itu biasanya karena faktor apa yang paling banyak Mbak Nena kalau di Bali sendiri lah? Ya, yang paling banyak nih itu adalah dari faktor pola asuh, psikodinamika yang buruk. Jadi psikodinamika itu perjalanan kisah si klien itu dari kecil hingga dia mengalami keluhan itu. Dan kata kunci, ini pendapat pribadi sih ya, dari apa yang Mbak Nena lihat selama praktek itu, basic dari bipolar ini adalah pengabaian dari orang tua, sikap pengabaian. Gitu. Kemudian setelah ditelaah lagi, setelah dianamnesa, kita lihat lagi genogramnya atau apakah ada unsur-unsur dari keluarganya juga mengalami. Ya mungkin beberapa juga ada yang karena faktor genetik. Tapi lebih banyak adalah karena faktor keluarga itu. Artinya pola asuh, genetik, dan juga lingkungan yang ada di keluarganya itu. Kalau bipolar sendiri itu ada jenis-jenisnya nggak Mbak Nena? Misalkan dari yang parah atau yang ringan gitu? Ada ya, Mbak Nena? Ada yang disebut bipolar tipe 1, tipe 2 kan. Yang lebih ringan yang tipe 2. Yang mungkin manik depresifnya tidak terlalu ekstrim menonjol gitu, sedangkan yang pada tipe 1 kan yang lebih ekstrim. Yang lebih ekstrim. Itu kalau yang sudah sampai tipe 1 gimana Mbak Nena? Ada kemungkinan nggak bipolar itu disembuhkan? Secara umum lah, baik itu bipolar tipe 2 atau tipe 1, sebenarnya bipolar itu bisa disembuhkan nggak sih Mbak Nena? Ya, makanya judulnya kita adalah berdampingan ya Nit. Jadi kalau sembuh secara total, ada yang disebut dengan masa relapse. Artinya mungkin ya dalam beberapa waktu kondisinya stabil, karena mungkin faktor obat yang dia telaten minum, stresor atau triggernya tidak terlalu banyak gitu. Tetapi ketika stresornya, misalnya kayak sekarang masa pandemik ini banyak yang penyintas bipolar yang tanda kutip mengalami relapse ya gitu. Karena stresornya mungkin banyak ya, salah satunya faktor ekonomi, kemudian interaksi interpersonal dengan orang lain gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu penyebabnya sih gitu. Karena faktor pandemi ini Mbak Nena rasa semakin banyak nggak bipolar itu? Mungkin mulai sadar kalau dia bipolar itu seperti apa? Klien baru ada, kemudian yang relapse banyak gitu. Makanya Mbak Nena tertarik untuk mengangkat topik ini ya karena memang kok sekarang semakin banyak orang yang bingung dengan mood swing itu apa, bipolar itu apa, dan self-diagnosis dirinya bipolar gitu. Nah itu yang membuat Mbak Nena tertarik untuk mengangkat topik ini yang untuk kita bicarakan pada hari ini gitu. Iya Mbak Nena, tapi memang saat-saat pandemi sekarang ya, mungkin sebagian masyarakat di rumah juga, saudara-saudara di rumah juga mungkin sering mencoba untuk menelaah, menganalisa diri begitu. Kayaknya aku mood swing nih, apa aku bipolar ya? Itu sudah termasuk self diagnosis ya Mbak Nena? Ya, self diagnosis itu kan berusaha mencari bagian per bagian dari keluhan-keluhan yang dia rasakan. Padahal kita sebagai seorang tenaga profesional di bidang kesehatan mental ya, psikolog, psikiater itu butuh waktu yang panjang untuk bisa menegakkan diagnosis. Kalau kita psikolog tentu perlu anamnesa dulu, instrumen-instrumen untuk psikotes, kemudian untuk menggalinya
lebih dalam lagi, kita membaca kitab kita ya, namanya PPDGJ gitu untuk menegakkan diagnosis, baru itu muncul. Bahkan diagnosis itu bisa berganti. Misalnya ketika awal dia yang terlihat itu adalah fase depresinya. Tapi setelah 2 kali bertemu atau 3 kali bertemu baru muncul fase maniknya. Baru ditegakkan diagnosa. Jadi ya nggak semudah itu ya. Iya, nggak semudah cari di Google gitu. Atau kuis-kuis yang ada di atau kuis-kuis yang ada di sosial media. Ternyata aku pengidap ini nih, ternyata nggak. Berarti nggak semudah itu ya Mbak Nena? Nggak. Jadi itu memang kita perlu banyak aspek lah yang untuk menegakkan diagnosis itu. Mbak Nena, kita perlu tahu sebenarnya kan sebelum kita lebih lanjut lebih dalam lagi ke bipolar ini, kita juga ingin tahu nih sedikit sebenarnya bahayanya self diagnosis itu apa. Kemudian kalau misalkan orang-orang yang tidak sadar selama ini dirinya ternyata mengidap bipolar itu seperti apa. Tapi kita akan lebih lanjut setelah segmen satu ini ya Mbak Nena ya. Saudara, kita masih akan membahas soal bagaimana hidup berdampingan dengan bipolar. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.